I see that kalau Ivan kan lulus WSDC tahun ini dan bakal pergi ke Serbia, di Eropa. What about Ko Raymond? Koko bakal masih nunggu buat sorry, but Koko bakal tunggu buat next WSDC selection nggak ya? Mokas, Mystery, Informasi dan edukasi akan kami tuang di sini. Halo semuanya, nama saya Joanna. Halo semuanya, nama saya Jocelyn Ang. Dan ini pertama kali kami menjadi host di Mokas. Ja, kamu lagi nervous gak? Nervous banget. Kamu? Aku juga nervous banget. Tahu nggak narasumber kita hari ini siapa? Wah, siapa tuh? Dengar-dengar sih mereka yang mewakili Kepri dan juga Maitreya Wira di NSDC dan juga seleksi WSDC. Wah, kira-kira siapa ya? Mari kita panggil Yvonne dan Raymond. Yeay. Silakan Mas. Halo Ce dan Ko, pertama-tama boleh nggak ya kita perkenalkan nama dan kelas C dulu? Setelah Kokonya juga. Kenalkan, nama saya Yvonne Ang dari 12 IPS 1, murid SMA Maitreya Wira Batam. Perkenalkan, saya Raymond Arvin, kelas 11 IPS 1, saya anggota Maulers, generasi ke-9. Nah, jadi Ceko, pertama-tama kita boleh tahu dulu nggak nih, kira-kira kenapa Cece dan Koko bisa join Maulers? Apa memang dari awal suka debat gitu? Mulai dari aku ya. For me, personally, aku mulai ikut Maulers pas masa-masa COVID. Waktu sekolah bahkan belum ada offline-nya. Jadi pas itu ekskul yang tersedia cuma Maulers as an English Debate Club. Dan aku juga orangnya emang suka bahasa Inggris, so that's why I joined Maulers yang emang diperkenalkan sebagai klub public speaking English yang terkenal di Maitreya. Kalau dari Koko? Kalau saya bahas ekskul, awalnya saya milih 2 ekskul, satu badminton dan juga debat. Tapi kayak makin lama makin malas ikut ekskul badminton karena ya debat ini suatu kegiatan yang makan waktu, makan energi. Jadi menurut saya kalau harus fokus kedua ekskul itu sesuatu yang bakal sangat membebani. Dan ya karena pada saat itu memang incaran saya mau dapat lebih banyak pengalaman, lebih banyak prestasi juga dan mengasah kayak critical thinking. Jadi akhirnya saya memutuskan buat masuk Maulers. Gitu. Dengar-dengar sih Cece sama Koko itu mewakili Maitreya Wira dan juga Kepri di NSDC dan juga mengikuti WSDC. Pertama-tama boleh nggak ya kalian kenalin ke kami apa itu NSDC dan WSDC serta sistem seleksinya? Ya, jadi NSDC itu ibaratnya masih versi kecil daripada WSDC. NSDC singkatan dari National School Debating Championship dan merupakan lomba debat Inggris nasional terbesar di Indonesia untuk level high school. Dan untuk seleksinya awalnya akan dimulai dari tingkat provinsi dulu, jadi agak beda dengan OSN yang mulainya dari kayak kabupaten atau kota. Kita langsung ke tingkat provinsi, dan pas itu metode seleksinya itu dengan cara mengumpulkan video. Jadi kita tinggal rekam video kita, upload ke YouTube, nanti akan dinilai oleh juri, dan yang lolos akan mewakili Kepulauan Riau di NSDC. Jadi ya dengan beruntung pas itu kita bertiga yang mewakili Maulers, tiga-tiganya lolos dan ya bisa mewakili Kepri di NSDC. Kalau SDC, Kalau WSDC itu mereka bakal pilih dari 15 top 15 best speaker NSDC. Baru dari 15 itu akan proses siapa aja yang akan lolos sampai babak akhir. Untuk WSDC sendiri kita ada 3 fase. Pertama, fase pengumpulan data, itu kita bakal buat esai, kita bakal buat research, kita bakal kumpulin video debat, dan kita bakal ada di interview. Dari sana, hanya akan dipilih 9 orang yang lolos dari fase 1. Setelah dari fase 1, kita akan lanjut ke fase training, di mana kita akan diperkenalkan kepada mungkin guru-guru yang terkenal di Indonesia tentang debat, dan kita akan setiap minggu rutin 2 kali sehari, 2 kali seminggu kita akan rutin ya ngomong debat, latihan, dan belajar. Fase ketiga itu kita akan secara offline ikut training camp yang waktu itu ada di Jakarta Timur, dan dari sana kita yang lolos fase 1 akan setiap hari latihan debat. Dan pada akhirnya mereka hanya akan pilih 5 orang yang akan mewakilkan seluruh Indonesia. Wah, jadi untuk persiapan Cece Koko mengikuti NSDC dan WSDC ini kayak mana? Untuk NSDC, pas itu untuk kan ada seleksi provinsi sebelum pelaksanaannya.
Jadi awalnya kita lebih fokus ke arah seleksi provinsi, yaitu untuk pengumpulan video. Jadi pas itu kalau nggak salah kita belum ada coach kan? Ada. Pas itu ada, kita ada coach, dan kita lebih fokus ke arah first speaker. Intinya kalau di debat itu pembicara pertama, dan kita fokusnya ke arah sana karena kita tahu kalau mau lolos ke nasional nanti kita harus fokusnya ke arah seleksi dulu gitu kan, karena kalau belum lolos ya nggak mungkin ke nasional. Jadi dari situ kita kayak hampir setiap hari ada Matterlot intinya kita belajar tentang Materi debat. ya materi debat lah banyak. Lalu juga ada case building dengan sesama teman kita, terus juga melatih chemistry, ikut turun-turun lomba sebelum akhirnya kita lolos untuk tingkat seleksi provinsi. Dan dari situ harus habis lolos seleksi provinsi makin ketat lagi karena kita akan mewakili Kepri gitu kan. Jadi pas itu kita dapat dana untuk meminta 2 coach bantu kita, dua-duanya juga cukup ternama di Indo. Ya dari situ kita latihan kayak Zoom hampir setiap minggu ada 2-3 kali. Ya 2-3 kali. Ya kita latihan debat aja sih intinya. Jadi kayak hampir seminggu itu debat lah. Selama persiapan untuk NSDC ataupun WSDC, ada nggak ya kesulitan yang Koko Cece alamin, dan nervous nggak waktu kayak pas kalian tahu kalian itu terpilih untuk mewakili Kepri? Oke, for me, fun fact, aku juga dulu sempat ikut seleksi provinsi NSDC, tapi nggak lolos. Jadi ketika tahun 2023, I check di surat, dan ternyata kita bertiga lolos. I was very surprised, as in kaget banget, shock, karena this is the first time setauku seluruh Maitreya Wira itu merepresentasikan Kepulauan Riau di ajang NSDC. So that was a very shocking thing. Dan I remember that time aku heboh ke temanku, and I even cried because that's how shocked I was gitu. What was the other question? Cece nervous gak waktu Cece tahu kayak Cece tuh kepilih tuh buat mewakili Kepri bersama timnya? Jadi Cece nervous banget gak tuh waktu Cece sampai di mana NSDC tahun ini? Jogja. Di Jogja. Gimana perasaan Cece waktu Cece tahu Cece standing there buat mewakili Kepri? I wasn't nervous. Ya, I was a bit nervous kayak soalnya kita nggak tahu pasti tanggal pengumumannya kapan ya. Kalau nggak salah pas itu aku cuma lagi baring di kasur, terus tiba-tiba kayak grup chatnya rame banget. Tiba-tiba kayak C. Cecil, salah satu anggota Malus juga, kayak dia ngirim suratnya gitu kayak ngirim surat, terus kayak heboh, satu grup langsung aktif semua. Jadi aku juga langsung wait gitu, dan ya sebenarnya agak nervous. Ya agak nervous, tapi pas udah tahu kita lolos ya pasti agak more excited sih daripada nervous. Nah, jadi kok bisa sih kayak tertarik sama NSDC atau WSDC? Sebenarnya NSDC sama WSDC ini kan, let's start with NSDC. NSDC ini kan, NSDC and WSDC is like the highest level of high school debating. Kayak we have tingkat provinsi, kita ada beberapa lomba yang nasional-nasional doang yang diselenggarain, kayak MW kan pasti itu ada MXDC, terus juga other school in Indonesia kayak ISDC yang diselenggarain YOS. Itu masih termasuk kayak competition yang lebih kecil. Jadi NSDC as a debater, ya it means a lot bagi kita para debaters. And ya yang lewat di pikiranku itu, kalau misalnya bisa representasiin Kepri berarti ya sesuatu prestasi yang membanggakan, dan bisa dapat kayak a lot of other kayak bisa dapat pengalaman, kita bisa kenal lebih banyak orang lagi. Jadi itu yang buat aku tertarik buat NSDCC. Dan sebenarnya ya bukan masalah aku tertarik atau enggak, tapi karena dipilih sama senior juga buat kayak Kira-kira ada nggak ya selama proses seleksi atau sedang di NSDC atau SDC itu, ada nggak hal yang benar-benar Cece Koko tuh tungguin banget? Ya hasilnya. Ya kita tungguin hasilnya. Kayak more forward gitu, kayak selain hasilnya. NSDC 2023 itu first time after a few years semenjak COVID turun, the entire COVID is over. Jadi kita bakal adain offline for the first time. And because it's offline, artinya kita bakal ketemu with other debaters dari provinsi lain, like Jawa and stuff gitu. So we were very excited, but also nervous. Jadi I remember pas di NSDC, we made a lot of friends, and kita ada banyak perkenalan, and also in general waktu itu masih ada sosialisasi. Kita keliling Museum Alana, Museum Muhammadiyah, kita juga keliling-keliling dan sebagainya. So it was a very fun and interesting moment. Berarti itu udah termasuk salah satu momen yang membekas gitu ya? I guess for NSDC ya. Oke.
momen-momen bekas ada nggak yang kayak bener-bener spesifik gitu, kayak misalnya you be friends with someone from Papua or wherever is it, and then Daerah kan lain punya gitu. memori yang benar-benar melekat banget gitu sampai sekarang. Di sana for NSDC, I did meet a lot of people from other province. Yang Papua juga ada ketemu, Jawa Barat, Jawa Timur, also Sulawesi dan sebagainya. I remember pas NSDC, we did meet, but we didn't become Yeah. friends gitu. Soalnya kita semua lagi berkompetisi juga kan, so it's Yeah. really tense. Yeah. But I guess if there's a moment membekas, it will be the awarding night for me. Pas kita diumumin for second runner up, kita dapat best speaker dan sebagainya. And we got money and medali. So that was Yeah. even better. Gitu. Interesting. Ada nggak ya saran dari Cece dan Koko itu buat tips also for calon-calon debater nanti yang bakal join Maulers dan dari public speakingnya juga? Jadi calon-calon debaters, that mean generasi ke-11 Maulers. So Maulers ya mungkin bakal buka registrasi kayak beberapa bulan setelah kelas 10 yang baru datang. So ya kalau misalnya mau kasih pesan ya, Maulers is starting to get big now. So joining in now would be the best time. And kalau misalnya mau tips on public speaking ya sebenarnya banyak yang lebih bagus, but just be confident, and to get good at debating takes time and effort juga. Jadi ya perbanyak aja latihannya gitu sih. Jadi kesan dari Cece dan Koko? Tentang Di NSDC selama telah pilih Kepri di NSDC, kesannya apa? Iya. Yang Cece ingat banget. For NSDC jujur kesannya itu lebih banyak di antara kita bertiga, kayak me, Ceipon, dan also Ceveli, karena emang pas itu kita nggak begitu dekat sebenarnya. We met a lot of people kayak yang Ceipon bilang, but kita nggak benar-benar kayak kenalan and dekat banget. Cause again lagi competition and semuanya capek banget. So for me yang lebih membekas itu mungkin pas WSDC, cause first day itu kita kan baru mau ketemu dengan other yang top 9 best speaker gitu, and kita rasa that kita bakal perlu ice breaking yang lama banget, cause ya again kita pas itu cuma ketemu lewat Zoom, terus juga cuma chat WA. So kita, for me personally aku rasa kita bakal take a long time buat bond, tapi malahan pas first day kita bisa kumpul di kafetarianya di hotel, terus juga bahkan kayak meet up in sebenarnya di kamar aku juga dengan like other 8 debaters, kayak kita ngomong, kita bonding terus sampai kayak lewat jam 10 malam gitu, and we're still like watching YouTube, terus juga bahas-bahas gitu kan. So all the memories of us bonding and also making friends itu yang menurut aku paling berkesan sih. For me, I have to retract sedikit, not talking about WSDC, but lebih ke NSDC-nya. I remember NSDC itu sangat padat jadwal kita bangun jam 6, kita makan jam 7, baru nanti 30 menit kita naik bus untuk pergi ke tempatnya. And dari sana kita dari jam 7 sampai jam 5 atau 6, kita bakal terus-menerus debat tanpa henti. And then while we get back to the hotel, itu udah jam 7, udah jam 8, makan sudah jam udah telat banget. Yeah. But what I remember the most is that although it's very stressful, it's very fun in a sense. Karena aku ingat kita bertiga sakit pas itu, but we still debated anyways. And kita ya buka video, kita lihat lawan kita siapa, and then we analyze them dan sebagainya. So to a certain extent, it's very competitive, but it's still very fun. And I think that's what made it so much enjoyable gitu. Jadi selain itu, jadi sama Koko kan tadi ada bilang kalau misalnya udah ada kenal sama teman-teman dari provinsi lain, dari daerah lain, sekarang masih ada kontak gitu nggak? Jujur karena nggak lolos USDC, so mungkin nggak begitu banyak kontak, but I still know that they're still gonna be there. Soalnya kayak komunitas debat, apalagi masih high school, itu benar-benar kayak friendly banget. It's not as toxic as like other community, I would say. Jadi kalau misalnya aku kontak mereka, then maybe they're gonna still like respond to me. But untuk sekarang we don't chat a lot. Ya itu sih, but maybe for Ipon lebih banyak. Yeah, I'm still in contact with Yeah. them. Kita berlima, because we're a team in the future, so we're still in contact, and we often have calling sessions dan sebagainya. And we also mutualan di Instagram. Ya aku juga sih. I see that kalau Ivon kan lulus PSSI tahun ini dan bakal pergi ke Serbia, di Eropa. What about Ko Raymond? Koko bakal masih nunggu buat sorry, but Koko bakal tunggu buat next WSDC selection nggak ya?
Jujur iya, cause like pas itu pikiran aku pas di announce aku nggak lolos ya, of course I'm gonna be sad, but aku lihat the other two people that nggak lolos itu mereka malahan bahas other thing, jadi aku juga nggak ada mood buat disappointed yang lama banget, dan aku malahan mikir kayak NSDC kan 2024 udah mau bentar lagi kayak sekitar Juni, so I'm gonna try it again with new teammates yang kelas 10 and also kelas 11 satu lagi, and kalau misalnya beruntung and lolos, then wakili Kepri again. Dan kalau misalnya beruntung lagi and get top 15 best speaker, dan ya I'm gonna try it juga sih. Jadi untuk Koko dan Cici apakah ada career gitu buat debat gitu? Oh, do you mean like will I still pursue debate pas kuliah? Sure, but it is more like kayak with this debating Mau dibawa excellency or what, how will it get you to any kind of career positions? For me no, cause aku linjur. Aku itu anak debat tapi aku masuk kuliah gambar. So I'm not gonna use it in a sense, but I can use the prestasi untuk ya dapat beasiswa, and I can also use my public speaking skills in situations like right now atau in a social situation gitu. Ya, I can still use my skills. So it's not necessarily a career, but it will stuck to me for life. Kalau Koko? For career maybe a bit more specific ya, I would say debating would be, sebenarnya nggak ada karir yang betul-betul requires you to be a debater, but if you are a debater at high school mungkin bakal mempermudah you buat masuk ke kuliah hukum, cause you know a lot about it, and maybe economy juga, and maybe if you wanna do like hubungan internasional like IR, yeah, then I think you can be like a good diplomat if you have like good public speaking skill, and also if you have some basic in apa ya, debating juga sih gitu. Wah, keren banget Koko sendiri. Thank you for your time. Thank you. Nah, jadi sekian dari podcast kami. Like, Comment, subscribe. Bye-bye. bye.